bukan firman Tuhan, itu berarti Anda punya iman terhadap Kristen hebat. Saya juga hebat karena saya tidak percaya itu. Enggak, gini Pak, gini, ada waktunya kita dialog, ya kan? Ya. Yang namanya dialog itu kita berdialog bukan dengan narasi iman kita. Iya, tidak boleh muter-muter kalau kita dialog, itu tidak boleh muter-muter. Iya, makanya ketika harus gini, wait. Ketika kita berdialog atau sharing lah, Islam mengajarkan jangan menghujat sesembahan dari umat lain. Tidak menghujat, tapi kita mengatakan bahwa Anda baru saja mengatakan bahwa Kristen itu nggak benar. Iya, karena itu perintah Tuhan kami. Di mana ada tertulis di dalam Quran? Kuliah ayuhal kafirun. Katakan kepada hai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak pernah menyembah Tuhan yang Anda sembah. Iya, sekarang gini aja Pak. Anda naik ke sini, Anda mau berdialog dengan Kristen. Iya, kita tadi mau dialog. Saya cuma mengatakan bahwa ada komentar di bawah yang mengatakan segini begini ya. Anda kan sudah menuju ke sini ke situ, kita juga ikuti Anda punya gerakan bicara. Ya, terus? Ya, sekarang saya katakan kalau Anda bertanya mengenai perjanjian baru ada menyebutkan Tuhan, saya nggak percaya sama sekali. Ya udah Pak, Anda nggak usah dialog di situ. Itu iman Anda, gitu loh. Itu iman Anda. Dialog. Loh. Anda harus tanya. Loh. Anda tanya. Anda tanya kalau mau dialog. Mau dialog, Anda tanya. Kenapa Anda tidak percaya? Gini, ketika Anda tidak percaya terkait dengan PB, ngapain Anda dialog? Ya, Anda tanya, kenapa Anda tidak percaya? Saya katakan bahwa itu bukan Anda ini aneh. Kalau dialog, misal contoh ya, Islam dengan Kristen, yang dipakai referensinya kitab masing-masing kan gitu. Iya. Kita sekarang kita menggunakan logika, tidak menggunakan. Pak, Anda turun aja lah Pak. Makanya Anda kebanyakan nonton debat foto versus foto Pak. Aneh, nggak boleh ya. Islam kayak begitu nggak boleh. Kalau mau sharing jangan ngomong kayak begitu. Udah nggak ada fotonya, udah nggak open cam. Coba kalau Quran saya dibilang kayak begitu, marah nggak kita sebagai umat Islam? Marah lah. Orang baru tahu dialog kemarin sore kok. Kalau masalah iman, saya menolak Pak. Menolak PB, menolak Yesus sebagai Tuhan. Tapi tolonglah, tempatkanlah di mana Anda itu berada gitu loh. Ya, sambil menunggu Pak ATD ya. Valen itu Bang Ucup tuh boleh naik tuh Valen. Ya, bentar. Makanya jangan kebanyakan nonton debat foto versus foto, yang ada mah hujatan mulu. Di sini kita belajar nih. Belajar tentang bagaimana perspektif teolog-teolog Kristen. Bang Ucup itu ada tuh. Selamat Bang Umar. Selamat malam Bang ATD. Masya Allah. Ya, malam Bang Ucup. Bang ATD ini. Aduh, 1 bulan menunggu ketemu Bang ATD luar biasa ya. Sehat-sehat Pak Pendeta? Ya, sehat-sehat. Sehat Pak, sehat. Masa sehat terus ya selalu. Ya, silakan nanti dilanjutkan. Kalau saya sih mengikuti petunjuk host. Iya. Ya, tadi Valen tadi ngomong-ngomong tentang penciptaan ya langit dan bumi. Ya, ini begini ya, langit dan bumi itu cuma ada satu ya, betul ya. Langit bumi itu cuma satu. Menurut siapa, diklaim Pak? Dicipta oleh banyak Allah, betul apa betul? Ya, langit buminya cuma satu, tapi diklaim diciptakan oleh banyak Allah. Masing-masing agama mengatakan langit bumi ini ciptaan Allah kami.
Ya, Katolik benar. juga bilang gitu, Protestan juga bilang gitu, Kristen juga bilang gitu. Agama-agama lain yang juga bilang gitu. Lah buminya kan cuma satu toh Pak. Ya. Artinya apa? Nanti diuji ya toh. Artinya hanya ada satu Allah yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Gitu loh. Nah, itu Allah Itu yang mana, Pak? Allah ya. Tritunggal kah apa Allah yang Esa? Tritunggal berkata yang menciptakan langit bumi itu Bapa. Hmm. Makanya ada ayat, tidak ada ayat, tapi mereka membuat doktrin Bapa Khalik langit dan bumi. Hmm. Maha kuasa itu bukan Yesus tapi Bapa. Makanya Bapa Maha Kuasa di dalam mereka punya creed ya, credo. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, Maha Kuasa. Coba. Credo itu kan Jadi kalau kalau di masa lampau itu kan ada credo Nicea, ada credo Konstantinopel. Bener gak itu? ya ini creednya Nasrani lah. Oke, Ya, lanjut. creednya Nasrani kurang lebih sama lah, di Tritunggal yang lain juga sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lalu dicari ayatnya mana, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa Maha Kuasa, ya tidak ada. Gitu ya. Di intern kekristenan sendiri, bumi yang satu itu diklaim diciptakan oleh setidak-tidaknya tiga, yaitu Bapa, kemudian Allah Bapa, dan yang Alkitabiah adalah Yesus. Aku belum bicara di luar Kristen loh, buminya cuma satu loh. Aneh kan? Buminya cuma satu. Tetapi masing-masing pengajaran, ya saya setuju, masing-masing pengajaran mengklaim dengan imannya masing-masing, kan begitu Pak Tidi. Ya. Terus buktinya gimana cara buktinya? Nah, itu Gampang perlu buktinya. diperdebatkan. Cara buktinya gampang. Nanti Harus pada waktu diperdebatkan pada waktu kiamat, Valen. Siapa yang menentukan kiamat, lalu siapa yang menciptakan bumi baru? Iya dong, kalau saya pencipta mobil, saya bisa melenyapkan mobil, tak bikin mobil baru. Aku kan penciptanya. Oh Ayo. iya. Nanti kalau terus? bukan penciptanya, kalau cuma ngaku-ngaku, mobil yang lama tak hancurin, aku nggak bisa bikin mobil baru, kan aku cuma ngaku-ngaku. Tapi kalau aku pencipta mobil, bisa. Tapi realita seperti yang Pak ATD bilang, semua religion memang mempunyai perspektif sudut pandang masing-masing gitu loh. Dan itu realita. Jadi nanti tinggal dibuktikan siapa yang membuktikan, yang menentukan kiamat. Terus habis kiamat bisa bikin bumi baru nggak? Nah itu dia. Semua orang sekarang mengklaim yang menentukan kiamat siapa? Kalau Tritunggal ya, yang bisa menentukan kiamat Bapa, karena mengandalkan Matius 24 ayat 3, 6. Tapi Kristen nanti di Wahyu 20 ayat 11. Waktu Yesus manusia, dia bilang yang menentukan kiamat Bapa. Lah iya dong, kan Yesus lagi manusia. Setelah Yesus sebagai Allah, maka yang menentukan kiamat Allah. Nanti Yesus bisa bikin bumi baru. Yaitu dibuktikan nanti. Tapi ayat Alkitab sudah menulis. Jadi saya kalau berdebat tentang siapa pencipta langit dan bumi, saya simpel aja, 1 menit jawaban saya. Yesus. Siapa yang menentukan kiamat dan siapa yang kelak bisa menciptakan bumi baru. Itu yang menciptakan bumi ini. Bumi bulat ya, sekarang buminya bulat ya. Itu aja sih, saya cuma pengen meluruskan itu aja sih. Ya, Pak Anies udah naik lagi nih. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Anies? Nggak ada, saya pengen ini aja join. Kalau ada yang urgent sekali nanti saya sampaikan. Tadi sempat dengar Bung Valen nurunin saudara kita dari Muslim tadi, harusnya ya nggak usah sih sebenarnya, tapi ya itu kebijakan atau polisinya Komal ini. Saya turunin karena kalau sudah nggak akademis, ya saya turunin. Sekarang gini Pak ya, Indonesia itu dilindungi sama undang-undang, benar nggak? Benar, setuju Valen. Nah, ketika kita sharing bukan dalam satu forum akademis dialog lintas agama ya. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, kebebasan beragama itu dilindungi. Termasuk juga Kristen kan gitu. Nah, kalau dalam forum yang bukan dalam ranah dialog,
terus dia bilang, oh kita PB palsu, kena loh dia. Delik. Iya betul, betul, setuju. Udah delik itu. Iya, ya. Setuju, Nggak setuju. boleh Ya itu seperti berarti itu. polisinya Komal ini ngeri juga, berarti keren sekali nih Komal. Cuman Komal begini biasanya jarang ingin diikutin sama orang ya, kecuali orang yang benar-benar pengen belajar jadinya kelihatannya ini. Iya, benar-benar orang yang mau berpikir akal sehat kan gitu. Kita tempatkan, kita Iya, perang berdialog. argue itu hanya di forum dialog Iya. yang ada legal standing. Betul, betul. Setuju. Setuju, Bro. Lanjut. Silakan nih, ada Bang Ucup nih. Saya, iya, izin Bang Umar. Saya pingin kaji ini dengan Bang HTD. Ini penasaran sekali, saya sudah berapa kali dengan teman-teman membahas ini. Ini Bang HTD terkait Yesaya 41 ayat 1 sampai 4 itu yang saya penasaran siapa sih yang dimaksud itu Bang HTD. Mungkin Bang HTD bisa memberikan penjelasan terkait itu. Kalau saya keluar dari HP masuk lagi bisa nggak Valen? iya, Aku mau Ya sudah, nggak usah. Kalau 41 saya kurang hafal Pak. Kalau 43 saya hafal. Coba Bapak bantu bisa baca? Perangkat cuma satu, tunggu saya cari perangkat dulu ya. Tunggu Pak Pendeta. Coba saya. Ini karena tadi Kalau juga 43 saya tahu. Mak, pinjam dulu HP sebentar saja. Saya mau bacakan Pak Pendeta ini. Ya saya 1 sampai 4 tunggu saja. Empat satu itu apa ya? 43 Allah dibentuk. 44 itu tentang yang awal yang akhir. 41 apa ya? Aku cuma bawa 1 HP soalnya ini kan lagi di klinik. Ya, sambil menunggu saya sapa dulu nih Pak Wan. Selamat malam Pak Wan. Saya Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak Wan? Ada yang mau disampaikan Pak Wan? Belum lagi, Bang Umar, masih memantau dan menyimak. Oke, siap. Lanjut dulu, lanjut. Baik. Mana lanjut. Pak Anies nih kok cabut? Ya. Baik, saya lanjutkan host yang tadi. Pak. Ya, lanjut Bang Ucup. Oke, ini konteksnya tentang Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ya kan, pasal 41 ayat 1-nya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa, HP juga. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Yang 42-nya, yang ayat 2-nya. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Yang 3-nya, ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Oh, yang gitu, benar, toh. yang benar menebus manusia berdosa. Terserah manusianya mau menerima atau tidak. Kalau menerima ya selamat, kalau tidak ya tidak. Tetapi yang ditebus itu bukan dosanya, tetapi manusia yang berdosa. Cuman 15% Pak yang masuk surga nanti Pak. Jadi penghuni surga akan 100 miliar. Jadi yang ditebus manusianya itu maksudnya bagaimana? Saya kurang paham coba. Maksudnya yang manusianya penebus dosa tadi itu manusianya saja ditebus begitu. Ya, Dosanya betul. enggak. Kuasa dosanya dikalahkan Pak. Kuasa dosa.
Yesus mati di salib itu mengalahkan dua kuasa dosa waris dan kuasa dosa hukum Taurat. Dua-duanya kuasanya sudah dikalahkan. Ya, jadi kalau kita mau percaya Yesus, nggak usah mikirin dosa, Pak, nggak usah mikirin dosa, nggak usah mikirin hukum Taurat. Udah nggak mempan sama kita. Kalau kita mau merespon, tapi kalau nggak merespon ya kita masih terkungkung di dalam kuasa dosa hukum Taurat. Jadi kan Pak TD, kriterianya orang yang 15% masuk surga tuh orang Kristen yang mana tuh Pak TD kriterianya? Mulai dari Habel yang disebut orang benar. Kriterianya adalah orang benar yang percaya Allah yang benar. Allah yang benar di perjanjian lama adalah Yahweh, Yeremia 10 ayat 10. Allah yang benar di perjanjian baru adalah Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3. Pasti Jadi ini Pak ada yang TD, komplain nih. kalau yang percaya 3 itu macam mana Pak TD? Oh, itu ke alam maut. Alam maut, Pak. Dor. Ya, yang percaya 3, Pak, tidak akan sampai ke surga. Ya, di surga nggak ada itu, Pak, 3. Ya, ini saya membuat perumpamaan, tapi ini perumpamaan tidak pas benar ya, tidak pas benar. Ada seorang presiden yang pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, sekarang jadi presiden. Bapak mau ke istana. Lalu aku mau ke istana, yang di istana ada wali kota, ada gubernur, ada presiden. Sekarang di istana itu tinggal presiden, Pak. Nah, wali kota sama gubernur itu sudah beda waktu. Ini tidak pas benar untuk menggambarkan Allah, tidak pas. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yesus pernah jadi manusia, pernah jadi tubuh kemuliaan, lalu sekarang sebagai Allah. Anda mau ke surga, cari yang Yesus manusia udah nggak ada. Walaupun Yesus juga, yang Yesus tubuh kemuliaan nggak ada. Tapi Yang ada sekarang Yesus Allah, toh. Tapi katanya kan Pak TD, katanya di surga Yesus itu di sebelah kanan Bapak Pak TD. Nah, ya itu yang bikin Ya bingung. itu tidak ada, tidak ada. Yang harus dibaca Wahyu 4 ayat 2. Ternyata seorang duduk sebelah kanan itu maksudnya berubah, Pak, dari fisik menjadi roh. Oh, Yaitu, gitu. iya, Pak, dari fisik menjadi roh, duduk di sebelah Kalau kanan Pak TD kan Allah. clear kan penjelasannya kan, clear penjelasannya, mudah dipahami kan gitu. Ya. Tapi kadang-kadang bagi orang itu kadang-kadang mutar-mutar, jadi cari bodrek kita jadinya. Ya, kalau memang ada di sebelah kanan, mestinya di surga ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, dong, nggak ada. Jadi anak manusia akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa, maksudnya Yesus yang fisik akan berubah menjadi yang maha kuasa, yang roh di surga, dan dibuktikan di Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku maha kuasa. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Anak manusia yang fisik berubah menjadi Allah yang roh, dibuktikan di Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah. Lo kurang ngopo, Pak? Oh, jadi kalau di surga itu udah melebur deh Pak TD ya? Berubah dari fisik, makanya lagu Tuhan Yesus tidak berubah itu Pret Melgedes itu, Pak. Loh, kok bisa Pak Dede? Nggak boleh. Ya, Tuhan Yesus itu berubah. Yang tidak berubah itu kasihnya, perlindungannya, apalagi itunya. Tapi kalau fisiknya berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tetap rambut gondrong, tetap tangan bolong, Pret Melgedes itu. Iyalah Pak TD memang berubah lah dari bayi jadi dewasa kan, Nah, jadi guru. sekarang jadi roh, tapi mereka kan berpikir Yesus di surga masih gondrong, tangannya masih bolong. Iya, Ya itulah, Pak. Pak Dede, Ya. saya pernah itu memberikan narasi yang Pak Dede pernah paparkan ke saya dengan teman-teman lalu terkait itu kambing terkutuk. Tapi kok yang teman-teman Kristen lain mengatakan bukan itu yang dia maksud itu, yang kaum kambing terkutuk itu. Ya, Pak, kambing terkutuk itu perkataan langsung Yesus lu. Ya, di dalam Matius 25 ayat 41. Hei, kamu orang-orang terkutuk. Ini orang terkutuk. Memisahkan domba dan kambing Pak Tide. Ya, betul. Ini orang terkutuk ini, Pak, manggil Yesus Tuhan loh di ayat 44. Matius 25 ayat 44. Ini orang yang dibilang oleh Yesus terkutuk ini manggil Yesus Tuhan. Siapakah yang manggil Yesus Tuhan?
Nasrani. Teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak mau manggil Yesus Allah. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Itu Nasrani semua itu, Katolik sama Protestan tuh, Pak. Ya, teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Suruh ngomong Yesus Allah nggak berani. Makanya disebut kambing terkutuk. Kambing ini teriak Yesus Tuhan. Jadi intern Kristen, Pak, bukan di luar Kristen. Intern Kristen. Jadi, Yang ngaku-ngaku Kristen. saya selalu mengamati orang ini macam membedakan antara Tuhan dengan Allah itu, Pak Teddy. Itu macam mana menurut Pak Teddy? Ya, Tuhan dan Allah tidak mungkin dibedakan, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu Tuhan, firman bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan itu adalah Allah. Firman itu Tuhan, Pak. Lalu Tapi firman orang menjadi, tua yang bilang kan Yesus tuh Tuhan katanya, Tuhan Yesus. Allah ya, Tuhan Bapa. Yesus. Tuhan Yesus doang, tapi bukan Allah toh, Pak. Ya kan? Ya sudah, cari Jadi- surga sendiri aja sana. Oh, menurut Pak Teddy salah itu ya? Ya salah, cari surga sendiri yang Tuhannya beda dengan Allah. Nggak ada. Itu surga di luar Kristen. Cari aja surga sendiri sana yang ada Bapa. Kalau surga Kristen cuma ada Yesus, Tuhan Allah, Tuhan dan Allah. Loh, Bapak Roh Kudusnya kemana, Pak? Ya Bapa itu kiasan Yesus Allah, Roh Kudus itu ya Yesus sendiri. Loh, Dari dulu Roh Kudus itu Yesus. Roh Kudus itu sudah muncul di Yesaya 63 ayat 10, Pak. Sudah muncul kata Roh Kudus. Jadi yang bilang Roh Kudus baru muncul setelah Yesus, nggak salah, itu nggak bisa baca Alkitab itu. Orang Tritunggal kan gitu, Pak. Lah iya, Tritunggal bilang Roh Kudus itu baru muncul ya. Roh Kudus itu baru muncul ya setelah Yesus naik ke surga, baru turunlah Roh Kudus. Lah dibaca aja Yesaya 63 ayat 10 itu ada kata Roh Kudus kok. Mereka kan nggak paham di situ, Pak. Ya, kata Bapa itu baru muncul di Yesaya 63 ayat 16. Jadi kalau berkata bahwa aku ngikutin Yesus, doa pada Bapa, loh, Yesaya 63 ayat 16 sudah ada kata Bapa kok. Berarti Nah, doa mereka Bapak kan nggak tadi? paham. Bentar, Bang ATD ini terkait kena roh tadi itu. Ada teman Kristen Iya. dalam tubuh, Ayo lanjut. ada dua roh. Roh sebagai manusia, roh yang biasa, ada Roh Kudus. Berarti ada dua roh. Dia mengatakan seperti itu, ada dua roh itu. Gimana? Benar apa salah itu, Bang ATD? Roh yang Allah, roh yang kudus itu pakai R huruf besar, Pak. Sedangkan roh yang kecil, R-nya huruf kecil itu diciptakan oleh roh yang besar, yaitu roh manusia, roh malaikat, roh serafim, roh kerub, roh iblis, roh setan. Cuman ada 6 roh yang R-nya huruf kecil diciptakan oleh roh Allah yang R-nya huruf besar. Jadi Yesus rohnya mana? Roh huruf besar apa roh huruf kecil? Roh huruf besar. Kalau kita manusia rohnya R huruf kecil. Kita R huruf kecil ini diciptakan oleh roh yang R huruf besar. Ini yang saya maksud, itu kan teman Kristen, dia kan mengatakan barang siapa yang percaya dengan Yesus, ya kan, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam diri dia. Tapi di saat dia tidak percaya, ya kan, dengan Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudusnya keluar. Jadi saya tanya, berarti roh kalau yang percaya ada dua roh dalam Salahnya diri di situ, kita. Pak. Salahnya di Nah, situ. coba jelaskan dulu Ya. itu. Ya, salahnya di situ. Kita itu tidak kudus. Ya, sementara roh itu kudus, R huruf besar ya, roh kudus. Jadi yang disebut roh kudus masuk itu Galatia 5 ayat 25, memimpin kita. Itu yang disebut roh kudus masuk dalam kita, memimpin kita. Mana mau Pak roh yang kudus masuk di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu penuh dosa walaupun kita orang kudus. Orang kudus dekatnya Jepara, Timur Semarang, walaupun kita orang dari kota Kudus, kita tetap berdosa. Tidak mau Roh Kudus masuk dalam tubuh kita. Yang disebut masuk adalah memimpin, Galatia 5 ayat 25. Gitu, Pak. Berarti yang disampaikan orang itu keliru ya, pendeta ya. Keliru, Pak. Dalam tubuh kita itu tidak mungkin Roh Kudus masuk tubuh kita. Lah kalau rohnya masuk tubuh kita dicemari pakai rokok kudus gimana, Pak?
Iya ya. Tapi Tapi kan Pak merokok kan Tede di mana katanya dikudus ya, dosanya dari betul juga mulut ya. Pak Tede. Halo Pak Tede. Ya, kenapa? Halo. Tapi katanya kan orang yang mengikut Yesus itu dosanya kan udah ditebus. Berarti tak berdosa lagi lah Pak Tede. Salah Pak, ya bukan begitu Pak. Yang disebut kita kuasa dosa yang tidak mempan, ini pakai bahasa saya Pak ya. Kuasa dosa tidak lagi mempan pada kita. Orang yang sudah terima Yesus, percaya Yesus masih bisa berbuat dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat berapa ya? Ayat 16 ya, 16 17. Jadi dosa kita itu meskipun merah seperti kirmisi Pak, asal kita percaya Yesus dan bukan dosa mendatangkan maut, udah selamat Pak. Nanti urusannya ditukar mahkota Pak, dosa kita. Dosa kita yang ini diampuni, ditukar mahkota. Pahala kita ya, perbuatan baik kita itu kan nggak pernah bagus Pak ya. Apalagi kayak saya nih Pak, saya ini pergi kemana-mana melulu, mata ini jelalatan melulu Pak, dosa melulu saya Pak, gitu kan? Ya, tapi saya nggak khawatir selama saya tidak melakukan dosa maut. Dosa maut itu murtad, bunuh diri, dan menghujat Roh Kudus. Wes, jangan lakukan 3 itu. Ya, meskipun kita dosanya banyak, tiap hari saya dosanya banyak, aku nggak pikirin Pak. Nanti kalau ini ya mengaku dosa, gitu aja. Ya, tapi yang penting iman Pak. Nah gitu loh Pak ya. Jadi tetap bisa berbuat dosa. Orang yang sudah percaya Yesus tetap bisa berbuat dosa. Karena yang ditebus itu kita, bukan dosanya. Termasuk yang ngomong ini Pak, banyak dosanya Pak saya Pak. Selalu narasi yang dibangun, tapi selalu opini yang dibangun katanya kalau percaya Yesus kan dosanya tertebus. Udah mutlak masuk surga katanya Pak Tede bagi orang-orang itu. Pak, urusan masuk surga itu tidak tergantung dosa Pak, tapi tergantung iman. Ya. Pak, orang yang penjahat di sebelah Yesus itu dosa melulu Pak, nggak punya pahala. Ingat nggak Pak? Yang disalib di sebelah Yesus. Dosanya Pak merah seperti kirmisi itu Pak. Tetapi detik-detik terakhir dia berani melakukan yang disebut melakukan tindakan iman. Yesus, nanti kalau engkau datang sebagai raja dalam kerajaanmu, ingat aku ya. Cuman gitu doang Pak. Itu paling enak Pak. Ya, berbuat jahat semaunya, memperkosa, ini pas mau mati baru bilang, Yesus, aku percaya kepadamu, selamat. Aman sudah itu ya. Aman sudah itu ya. Kagak perlu dibaptis, kagak perlu apa-apa. Yang selalu digaung-gaungkan orang itu kan gitu, percaya Yesus, dosamu sudah tertebus. Kan itu yang selalu digaungkan orang itu. Ya itu salah Pak. Saya sudah menjelaskan dengan yang benar ya. Saya ini kan masih Itu belajar. salah. Oh berarti itu salah Ya. Pak Tede ya? Salah. Begitu. Jadi jangan dosa ditebus. Nanti kalau dosa ditebus, dosanya masuk surga, orangnya masuk neraka. Jadi nanti Lalu Pak Tede dosanya bilang, kalau orang tuh Ya. datang sama saya mau membaptis saya bilang salah lah Pak Tede ya. Kalau dibilangnya gitu Gimana? Kalau orang tuh datang lah sama saya, katanya kalau percaya Yesus dosa sudah tebus, saya bilang mutlak aja lah itu salah, saya bilang gitu ya. Biar pas gitu ya. Ya bilang aja salah. Kamu ikut dulu sekolah Alkitab sama HTD ke sana gratis gitu aja jawabannya. Pas mantul. Bang HTD, saya pernah diserang habis-habisan Bang HTD membawakan narasinya Bang HTD terkait antikristus itu, antikris itu. Ya kan, dia tidak pernah mengatakan itu yang lawan debat saya itu bukan dari intern atau intern Kristen, di luar Kristen. Kena juga Bang di situ. Coba diberikan penjelasan itu antikristus. Ya. Kita bahas itu. Antikristus kan ada di 1 Yohanes 2 ayat 22. Mbok dibaca. Itu orang itu bacanya milih yang belakang Pak, yang depan nggak mau baca. Antikristus adalah orang-orang yang menolak Yesus itu Kristus, Yesus itu Allah, itu ditolak. Ya, di ayat 19 atau ayat 18, ia dari antara kita, intern. Ia berasal dari antara kita. Dia pura-pura buta huruf yang pas ayat itu Pak. Dia pura-pura buta huruf. Lalu diambil ayat 1 Yohanes 2 ayat 22, diambil yang B lagi, yang bawah lagi, yaitu yang menolak baik Bapa maupun anak tuh. Nah,
Udah biasa Pak, dia tilep-tilepin ayat, jangan dibaca, nanti baca yang ini, yang menguntungkan Tritunggal dibaca, kalau yang ini jangan, ya lah itu mah. Saya diserang habis-habisan di situ. Dia Ya, bilang Bapak suruh aja 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 itu ada kata-kata dari antara kita. Jelas ditulis Pak. Jadi antikristus itu ya kelompok Tritunggal segitiga itulah. Masuk ya. Dalam antikris tidak masuk toh. Pak TD. Jadi antikristus itu bukan dari luar Kristen ya Pak. Jadi saudara-saudaraku umat Muslim kan sering dibilang antikristus itu kamu, katanya. Ya bukan. Antikristus itu dari intern. Ya Pak. Jadi tidak benar yang mengatakan Anda yang dari luar Kristen itu antikristus. Salah Pak. Antikristus itu dari intern Kristen. Gitu Pak. Betul. Dari intern yang ngaku-ngaku Kristen, tepatnya ngaku-ngaku Kristen. Oke, silakan. Ini Bang Dede, coba ditanggapi ini kan itu ada apa ya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus itu maksudnya apa itu Bang Dede itu? Ada itu, saya sering dialog itu. Tapi mereka iya. Kalau saya pakai kata sederhana saja, itu hasil ngarang bebas, Pak. Ngarang bebas. Ya, habis mau ngomong apa? Dalilnya nggak ada. Ya, coba cari di Alkitab. Allah Anak apa ada? Nggak ada. Allah Roh Kudus apa ada? Nggak ada. Kalau Allah Bapa ada, itu artinya Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21. Nah dia bilang Allah Anak. Kenapa nggak anak-anak Allah aja? Ya, bilang aja anak-anak Allah. Gitu. Ya kan ada bapak-bapakan Allah yang jadi bapak anak-anaknya nih. Tidak ada Pak, jadi saya menyebutnya yang ngarang bebas saja sudah Pak, ya, gitu Pak. Oke, silakan. Saya minta tanggapan ini penting ini, izin dulu Bang Umar ya, mungkin saya agak terlalu rewel tapi saya dengan Bang Tede. Ya, lanjut. Apa pendapat Bang Tede? Ada apologet kita baik dari Kristen ya, tapi saya sebut nama. Di saat dia membuka komal, dia menggunakan hijab. Kami sih tidak berkeberatan. Tapi setelah saya cek profil VT-VT-nya di situ rambut pirang, joget-joget, nggak pakai jilbab. Pandangan Pak Tede tentang kegiatan itu bagaimana? Pandangan Pak Tede? Ya, kalau jilbab failing, ya, jujur saja Pak, itu sebenarnya milik Kristen Arab. Tapi Kristen Arab tidak penting memakai jilbab. Untuk Indonesia sudahlah, ya, kita tidak usah. Mereka tidak salah karena itu Kristen Arab pakai jilbab duluan Pak. Zaman Ribka di Perjanjian Lama juga pakai veil, pakai jilbab. Ada ayatnya semua. Ya, Kristen Arab mengadopsi dari kekristenan Yahudi. Disebarkan oleh Paulus. Paulus itu 17 tahun loh Pak, muter-muter di Arab Pak. Mulai dari Arab Barat sampai nanti Arab ke sebelah timur. Ya, lalu kekristenan di tanah Arab memakai jilbab, sampai hari ini Kristen Arab pakai jilbab. Yang di Indonesia ini masalah sebenarnya itu cuma cari masalah doang Pak. Satu, cari masalah. Kedua, ya biar apa? Saya nggak ngerti juga saya Pak. Untuk apa ya dia pakai jilbab ya? Begitu loh Pak. Untuk di Indonesia loh, walaupun itu sebenarnya tidak salah, karena orang Kristen juga pada pakai jilbab. Ortodok aja Indonesia pakai jilbab Pak. Iya. Di Indonesia ortodok, ya. Jadi jilbab ini kan budaya Pak, budaya ya. Di kekristenan itu budaya. Kalau di luar kekristenan silahkan ya, diyakini sendiri. Tapi di kekristenan budaya itu, jilbab itu budaya. Termasuk di dalamnya salat. Oh, Kristen salat dulu Pak, Kristen Arab ya. Salat, wudhu, adzan, apalagi ya pakai jilbab otomatis adzan ada, salatnya malah 7 waktu. Itu di ortodok udah ada Pak seperti itu. Tapi sebenarnya memang untuk Indonesia nggak perlu dibawa seperti itu, gitu loh. Itu Kristen yang di Arab sana, gitu Pak. Ya. Nggak ada
nggak ada urgensinya. Kalau di Kristen Arab pada pakai jilbab, Pak. Orang Kristen Arab pada pakai jilbab, gitu. Yang Untuk Indonesia ya, Kristen untuk di ortodoks Indonesia cuma cari sensasi aja itu, Pak. apa sih Pak Dede? Ortodok dengan Kristennya Pak Dede ini ada perbedaan Berbeda, Pak. Berbeda. Kalau ortodok itu Kristen Arab masih pakai simbol-simbol sebagaimana, maaf kata ya, Pak. Maaf kata ya. Maaf kata, saya maaf kata. Simbol-simbol di dalam Ka'bah itu kan banyak gambar-gambar Maria Yesus di dalam Ka'bah. Itu yang diambil di ortodok, Pak. Maaf kata loh, Pak, ya, maaf kata. Ortodok yang di simbol ortodok itu nggak pakai patung, Pak, tapi pakai ornamen, pakai gambar. Dulu di dalam Ka'bah di Arab itu banyak sekali ornamen Yesus dan Maria. Ya, berbagai posisi itu dijiplak oleh ortodok Arab. Sholat juga, Pak, adzan juga, pakai jilbab juga, yang laki-laki juga pakai kupluk, pakai sama persis, lebih Arab dari orang Arab. Sholatnya mirip-mirip, Pak, ya mirip-mirip lah, ada berdiri, ada ruku, ada nunduk-nunduk dikit, nanti ada itu, ya beda-beda dikit, namanya juga sholat ya, Pak. Azan iya, ya ngaji iya, Pak. Bapak kalau dengar ngajinya ortodok, ya kalau Bapak nggak pinter bahasa Arab, dipikir itu orang ngaji Muslim loh, Pak. Iya, tapi Aku yang di dimengerti ortodok bukan Al-Quran kan, kitab ini ya. bukan yang dibaca itu Alkitab tapi bahasa Arab. Yang di Indonesia itu yang bisa baca cuma dua, ya Dagu Bewok sama Batuk Nonong Sidik, cuma dua itu. Siapa Batok Nonong Siti ini yang dimaksud di Indonesia ini? Batuk disingkat B, Nonong disingkat N, Sidik disingkat S. Babang Nursena itu, Pak. Oh. Iya. Iya. Terus ini saya tergelitik, memang PTVT-nya Bang ATD ini luar biasa ya, termasuk ya berani sekali. Maksudnya itu kan saya menyimak, kaget itu apa? Maksudnya kagetnya Protestan, kagetnya Katolik itu apa maksudnya Bang ATD? Kagetnya orang ini beda-beda itu maksudnya apa? Oh, waktu ngomong ini ya, kalau misalnya ada orang lihat sesuatu yang kaget gitu ya, ada motor tabrakan gitu, duer gitu kan, orang Kristen akan bilang gini, Yesus, Tuhan Yesus gitu. Orang Katolik mau bilang apa? Iya, bapak bunda, burung gitu. Protestan akan bilang, ya segitiga, merah hijau kuning. Jadi begini banget Dede. Jadi kalau macam saya pribadi ingin mengetahui apakah dia Kristen kah atau Katolik, tinggal kasih kaget saja sudah ketahuan ya. Ketahuan, Pak. Jadi kalau kaget, kalau digini kaget, dia bilang gini, ya Bapak gitu. Kadang-kadang ya Bapak, kadang-kadang ya Bunda Maria, kadang juga ya Bapak lah. Kebanyakan Bapak. Itu segitiga itu kan cuma candaan saya, Pak. Kebanyakan sih Bapak gitu. Oh, iya. Ya Bapak gitu. Gitu. Kalau Kristen, kalau Bapak lihat di film-film, kalau Kristen itu Yesus, dia sebut Yesus gitu. Ya kalau Bapak kan ada sendiri toh, Bapak kalau kaget gitu. Iya. Dari situ ketahuan, Pak, langsung ketahuan dari situ. Satu ya, dari situ. Kedua, kalau mau doa makan, Pak, kalau Bapak di restoran doa makan itu ketahuan, Pak. Yang tunjuk-tunjuk jidat, oh itu dari Tritunggal, penyembah patung. Yang doanya lipet tangan gitu ya, lipet tangan terus nunduk, oh itu dari segitiga. Kalau dari Kristen biasa saja gitu. Bahkan juga tidak merem. Kristen itu kalau doa nggak perlu merem, kadang-kadang Pak, melek. Gitu, Pak. Iya, ini Bapak kan membuat sayembara di VT. Apa berapa M hadiahnya? Yang 5 M itu ya. Itu apa yang Bapak tantang itu sampai berani? Begini, Pak, ayat Alkitab tidak boleh untuk taruhan. Kalau saya ngomong 5M itu huruf M jumlahnya 5. Gitu, Pak. Kalau 5 miliar ya miliar, tulisan miliar jumlahnya 5. Saya selalu mengatakan ayat Alkitab tidak boleh untuk taruhan. Gitu. Ya, gitu, Pak. Saya pikir Bang ATD membuat sayembara kan, jadi saya juga bagaimana caranya menangkan sayembara ini kan begitu. Kena ya, 5 miliar. Saya tahu tidak ada yang bisa jawab itu, Pak, tidak ada. Emang pertanyaannya apa, Pak Dede? Iya, ya salah satunya tunjukkan satu ayat ada Bapa di surga.
Itu tunjukkan ada orang membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Tunjukkan ada rasul yang berdoa Bapa kami. Perintahnya sih ada, tapi nggak ada yang melakukan. Bapa, Anak, Roh Kudus, baptisan perintahnya ada, tapi nggak ada yang melakukan. Kenapa nggak ada yang melakukan? Rasul-rasul pinter. Ada konteks waktu. Kalau baptisan ini waktu Yesus masih di bumi. Nah, Yesus sudah naik ke surga, ya baptisannya ya Yesus dong. Itu salah satunya. Tunjukkan ada Bapa di surga, nggak ada yang bisa jawab. Tunjukkan penyembah Bapa ada yang bisa masuk surga, nggak ada. Tahu dari mana? Itu salah Pak Dede? satunya. Ya, Tahu dari mana? dari ayat Alkitab. Oh, Emang di surga ada Bapa? Nggak ada. dah. Terus yang berdoa dengan nama Bapa di surga itu gimana Bang Tede? Ya tidak ada, mereka salah paham. Bapa kami itu artinya Allah, bukan Bapa. Kan ada doa, Bapa kami yang di surga. Mereka pikir Bapa kami itu Bapa. Bapa kami itu Allah artinya apa? Allah yang di surga. Bapa kami itu Allah, Bapa kita itu juga Allah. Saya juga baru tahu 6 tahun lalu, Pak. Gitu. 35 tahun aku enggak. 6 tahun yang lalu, berarti waktu masih belum tahu itu masih ini ya, persepuluhan masih jalan terus berarti Bang Tede. Oh, jalan, Pak. Saya memungut persepuluhan juga. Buat beli mobil bisa waktu itu, Pak. Tapi kalau dihitung-hitung sudah ini ya, banyak juga yang dihasilkan dari persepuluhan yang zaman itu. Banyak, ya. Pak. Saya kan 35 tahun di Tritunggal. Setiap pelayanan tuh hubungannya duit, hubungannya duit. Jemaatnya berapa Ya banyak? semuanya duit, Pak. Kalau misalnya saya melayani di khotbah rumah tangga gitu ya, itu sudah ada aturannya, nanti dapat persembahan kasihnya segini gitu. Apa Itu, bisa Pak. dikatakan itu pungli, Pak? Tidak pungli ya, tapi mereka memakai bungkus yang namanya amplopan gitu. Oh. Masuk melayani di amplopin ya gitu ya. Udah ditaripin, Pak, udah ditarip gitu loh. Kan dulu kan dipecah-pecah, Pak. Misalnya ini cabang sana, cabang Sentul ya, atau Sentul Babakan Madang, kemudian ini daerah Bogor ya. Saya bicara Bogor. Warung jambu gitu. Pak Hendy, pelayanan warung jambu. Ya, 200 juta waktu itu ya. 200 ribu kok. 200 juta, 200 ribu. Ya, nanti kapan tahu sana gitu. Gitu, Pak. Begini Bang Tede, kira-kira saldo atau uang didapat selama 35 tahun itu sudah berapa miliar dari persepuluhan Yang jelas enggak sampai miliaran. Mobil kebeli, rumah kebeli. Waktu itu saya tahun segitu itu terakhir saya beli saya keluar ya, Soluna 1, terus yang terakhir ini sudah masuk di Avanza, Pak. Avanza itu 2012-an lah. Saya bisa kebeli Soluna. Soluna waktu itu Soluna tahun 96 97 atau 2000. Kebeli Soluna, terus kebeli Avanza, terus bisa beli rumah juga. Enak apa ya? Setelah Bang Ya kebetulan semuanya sudah hilang, Pak, sudah pindah. Rumah sudah pindah, Solunanya sudah dijual, Avanzanya sudah dijual. Tidak ada bekas. Berarti kalau ada yang memungut persepuluhan sekarang ini menurut Bang HTD sudah pungli ya? Ya, iya. Dosa kuadrat, Pak. Dosa kuadrat. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang Bang HTD untuk menaikkan investasi itu sudah membuat gedung ya, yang lalu kita bahas ya, Saya membuat gedung, saya ngerjain proyek, Pak. Aku ini kerjaannya, Bapak kalau monitor saya kan kemana-mana tiap hari pergi aku ini. Bahkan khotbah dari dalam mobil toh. Kalau lihat time apa lain saya tuh bisa ke Bali, bisa ke Surabaya, Semarang, Jogja dalam waktu semalam bolak-balik begitu. Saya mah. Ya. Seorang hamba Tuhan harus punya penghasilan, Pak. Kalau seorang pendeta tidak punya penghasilan, nanti pikirannya Tuhan adalah perutnya, ya. Berapa? Filipi 3 ayat 19. Tuhan itu perut, Pak. Lah bawah perut kira-kira apa, Pak? Iya ya. Ya, kalau Tuhannya itu perut, bawah perutnya apa? Ayo.
Tapi kan begitu. adalah hal yang wajar itu kalau misal ceramah diundang, misal diundang kalau dikasih kan itu hal yang wajar. Yang Kalau yang namanya sukarela boleh. Saya memberkati pernikahan di Surabaya. Ya aku diamplopin, tapi aku nggak bikin tarif, Valen. Enggak. ya yang Itu terkait Nah, aja. itu yang sering digaung-gaungkan itu kan kalau yang khotbah itu loh Pak Tidi, yang Maliaki 3 itu loh. Itu masuk dalam ya kategori itulah dosa kuadrat tadi, ya dosa kuadrat. Maliaki 3 itu lawannya sebenarnya 2 Korintus 9 ayat 7. Bahkan para pendeta di luar sana, Anda mau nikah lagi bisa asal cocok tarif gitu. nggak bahaya dah. Bahaya. Loh, lah yang sekarang dihukum mati akhirnya diskon jadi hukuman 20 tahun itu. Ayo, bisa dikawinin toh pendetanya sekarang gede lucu, jahe itu ketawa-ketawa 200 juta itu. Siapa lagi gede lucu nih? Pak Gilbert. Jadi Pak TD, buah pertama itu cuma apa Pak TD dalilnya dalam Alkitab? Ada namanya buah sulung, ada klik aja buah sulung nanti muncul. Imamat kebanyakan. Oh, itu memang ada ya? Ya. Ada, tetapi itu sebenarnya hanya seberkas. Jadi kalau kita panen itu seberkas yang paling bagus ya, satu ikat gitulah. Di sini Tapi sekarang- dipelintir sekarang- gaji pertama kasihin ke gereja. Itu dipelintirnya sekarang gajian pertama full kasih ke gereja. Full kan? Yang saya tahu. Itu dosa pangkat 3 Pak, nggak cuman kuadrat. Udah pangkat 3. Labelnya pangkat 3. Pangkat 3. Awalnya cuman seberkas itu kan sebagian tuh Pak, sebagian tapi yang utama begitulah. Kalau gaji kita misalnya 5.450.000, ya yang utamanya kan bilangan juta Pak, yang dikasih 1 juta deh. Nah gitu, kan jutanya yang dikasih, bukan yang ribunya. Itu yang disebut buah sulung. Aslinya seperti itu. Sebenarnya sudah batal juga, tapi oleh pendeta dipelintir. Kalau pertama itu ya full, ayo enakan pendetanya dong. Iya ya. Iya betul, Pak Dede. Saya juga ini gini Pak Dede, sering dialog tapi saya biasa diserang juga. Begini Pak Dede, saya kan pernah membawakan narasi tentang yang menurut Pak Dede itu pendeta itu 100% lebih selingkuh, tapi kok malah saya diserang balik di situ. Itu bagaimana? Coba dikasih pandangan ulang itu supaya ada yang mendengarkan. Yang selingkuh. Iya, kan Pak Dede pernah bilang lebih 100% kan gitu, hanya kan. Iya. Tapi kan malah saya diserang balik. Nah, coba dijelaskan lah Iya, Bang Dede. Pak. Jadi gini Pak, ya seseorang yang diberi tugas di dalam ibadah itu harus membayar persepuluhan, oke? Persepuluhan nanti boleh jadi memimpin pujian, biasanya cewek roknya mini, ya ibadahnya sampai sore, pulang nggak ada kendaraan, lalu dia nebeng pendeta, perjalanan 2 jam, terjadilah apa yang selama ini terjadi. Pendetanya laki-laki, ya WL-nya worship leader umurnya 22 tahun pakai rok mini Pak. Ya iman kuat, iman boleh kuat, imin nggak kuat Pak. Nah, terus. Terus. Ya faktanya kan begitu Pak. Makanya ada cerita tentang apa tower Salome. Semuanya kan begitu Pak. Itu sudah. Pendeta besar yang bermasalah hukum itu kan ada. Nah, terus yang tidak ditahu bagaimana itu? Banyak atau tidak? Yang- Jelaskan dulu. Ada semua Pak, ada semua. Semua biasanya begitu. Makanya biasanya pendeta itu membawa istri. Kalau lokal, lah suatu saat pendetanya dipanggil ke Bekasi, istrinya kerja, ya dia sendiri. Ya, lalu nanti WL-nya worship leader di Bekasi pulangnya ke Cilengsi. Nebeng lah itu. Dari Bekasi ke Cilengsi itu perjalanan 2 jam Pak. Belok sebelah sana ada namanya transit. Ya wis transit dulu. Iya, Itu, maksud saya Pak. begini, Bang ATD kan, maksudnya yang tertangkap masalah hukum kan ada, tapi yang suka sama suka itu juga banyak kan menurut Bang ATD? Banyak. Yang masalah hukum misalnya sampai
diproses ya, termasuk Gede Lucu itu Pak. Gede Lucu itu ya karena dia ini aja sistem hukum waktu kemarin-kemarin masih bisa damai, sebenarnya itu kena itu Pak, masuk itu. Itu gara-garanya Gimana apa sih? ceritanya itu? Iya, baca aja beritanya di itu kan ada di Google. Ya maksudnya ke Yang DKW ini siapa pendeta sih, Pak? besar itu, pendeta yang besar begitu maksudnya. Iya, Gede Lucu itu loh, aku udah bilang Gede Lucu itu Pak. Ya Pak Gilbert. Itu Berarti kasus yang gede. berakhir hukuman ada, yang berakhir Ada. suka sama suka banyak gitu ya. Ada ya yang berakhir hukuman, yang sampai menghamili, terus malah ada yang membunuh kan, yang dibuang di tol becak kayu itu ada. Yang berakhir dengan cerai ada juga, ya toh. Gitu. Banyak Pak pendeta yang cerai karena masalah worship leader itu. Ya. Biasanya Tapi cewek-cewek katanya Pak. nggak boleh cerai katanya itu, nggak boleh cerai. Gimana itu maksudnya Pak? Kan sudah saya bilang, kawin lagi boleh, cerai boleh, asal cocok harga. Ini baru benar ini salah saya ini Bang Umar. Tapi gini. Begini Bang Umar, saya sebut namanya nggak apa. Dia Bang Jones, teman dialog saya, ya kan. Jadi saya membuat suatu pertanyaan begini Bang Atedi, ya kan, karena dia kan ngotot sekali. Saya bertanya begini, Bang Jones, sekarang begini. Apakah seandainya Bang Jones mungkin sudah tidak bisa bermain titiknya, ya kan? Nah, terus istri kan minta cerai kan tidak boleh, kan begitu. Nah, terus tiba-tiba ini Bang Jones pulang kerja, kedapatan dah istri di dalam lagi dengan laki-laki lain. Apakah boleh diceraikan atau enggak? Enggak boleh katanya Bang Jones. Terus gimana solusinya? Iya nggak boleh, begitu katanya. Jadi enggak apa-apa begitu. Nah, terus Iya. bagaimana itu? Saya